Ya, halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, senang sekali rasanya saya Kinan Aulia dapat menjumpai Tribuners semuanya dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan pastinya selalu semangat. Tentu saja hari ini Kinan kembali dalam program TBF Tribun Business Forum. Dan tentu saja pada program TBF pada sore hari ini Tribun Timur telah mengundang satu narasumber yang pastinya dari perusahaan Kala Group seperti biasanya, di mana kita juga selalu berbincang banyak hal ya bersama Kala Group. Tapi hari ini yang beda adalah karena yang datang langsung ini adalah arsitektur dan juga desain manajer PT Baruga Arsinusa Development. Nah, kalau kita lihat dari keterangannya, berarti memang kita akan membahas lebih banyak tentang arsitektur dan juga desain interior. Untuk itu langsung saja saya mau menyapa narasumber kita pada hari ini. Sudah ada Bapak Fajri Salim selaku arsitektur dan desain manajer PT Baruga Arsinusa Development. Tapi sebelum itu, hari ini juga kita sudah mempersiapkan satu tema yang nantinya kita bakalan bincang-bincang lebih banyak dengan Pak Fajri mengenai pentingnya arsitek dan interior desainer dalam merancang hunian. Seperti apa? Langsung saja saya mau menyapa Bapak Fajri Salim yang sudah berada di studio Tribun Timur. Halo, Assalamualaikum dan selamat sore, Pak Fajri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Baik, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah semangat. Tadi kesini jalan, saya terus kepikiran. Ya. Seperti sebuah ada di dalam podcast yang sangat terkenal itu. Okay. Jadi saya cukup excited, ya. agak sedikit nervous tapi ya. itu aja sih. Tapi semoga kalau sudah ketemu kalian nervousnya bisa terkurangin ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Oke, baik. Nah, hari ini sore ini tentu saja saya juga sangat excited Pak Fajri karena hari ini kita akan membahas mengenai desain interior dan juga arsitek. Karena kalau kita dengar arsitek dan desain interior ini memang kaitannya sangat erat dalam pembangunan sebuah rumah atau apapun itu yang mungkin memang berkaitan dengan desain-desain. Nah, ini Kinan juga mau tahu ilmunya seperti apa. Tapi sebelum itu Kak, mungkin Kinan mau tanya dulu untuk aktivitas ataupun pekerjaan sampai saat ini di tahun 2022 lancar nih Kak? Alhamdulillah lancar. So far kita ada beberapa project baik dari internal maupun eksternal. Jadi alhamdulillah tahun ini setelah agak berat kemarin pandemi, project sepertinya mulai bergerak lagi. Oke, kalau memang kita lihat 2 tahun kemarin memang menghantam di segala sektor, tapi hari ini kita kembali dengan tahun yang baru dan pastinya lebih bersemangat lagi. Betul. Baik, ini kita mungkin sebelum ngobrol lebih banyak, kayaknya kurang afdol deh kalau Kinan nggak izin atau nggak tanya sebenarnya nyamannya dipanggil apa nih? Kak, Pak, atau apa nih Kak? Ya. Muda banget ya, masih muda, terus juga alhamdulillah, iya betul, baby face, apalagi semangatnya luar biasa hari ini. Tapi tadi disampaikan agak nervous, tapi dijamin di sini nggak nervous. Siap, Kak. siap, semoga mengalir. Iya betul. Boleh Jadi dipanggil kita panggil apa nih? Kakak aja boleh. Kakak, oke. Jadi ada Kak Fajri. Jadi hari ini Kak Fajri bakalan membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini kita kurang tahu atau bahkan Kinan dan juga Tribuners di luar sana masih kurang ilmu ya mengenai desain interior, apalagi ini memang langsung dari Kala Group dan juga mengurus untuk PT Baruga Arsinusa Development. Mungkin langsung aja ya Kak Fajri untuk pertanyaan pertama. Sebenarnya kalau kita membahas mengenai peran arsitek, kenapa sih peran arsitek itu sangat dibutuhkan dalam sebuah ataupun membangun sebuah estetika dalam bangunan seperti itu? Oke. Silakan Kak. Jadi sebelum kita berbicara tentang arsitek dan interior, itu ada dua profesi yang sebenarnya berbeda, tapi betul. berkaitan seperti yang dikatakan tadi, ada kaitannya dengan bangunan. Secara umum, kalau secara awam saja, kalau kita bisa bilang seorang arsitek itu, dia akan lebih membahas atau berfokus kepada bentuk bangunannya dari luar dan secara layout. Oke, layout. Kalau kita berbicara tentang interior designer, itu akan lebih detail lagi, tapi dia hanya cakupannya terhadap isi dari hunian tersebut. Kurang lebih kalau bahasa awamnya seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang arsitek itu dia akan berfokus kepada bangunannya, tampak dari luarnya seperti apa, pembagian ruangan-ruangannya,
Kalau interior itu lebih masuk ke dalam seperti itu sih. Oke, berarti kalau mungkin lebih jelasnya Kak Fajri, fungsi dari desain interior designer ini sebenarnya tupoksinya mereka tuh dalam bekerja sama dengan arsitek seperti apa sih? Jadi kurang lebih ketika arsitek sudah membuat dinding-dindingnya, Ya. nah interior tuh bisa masuk nempelin-nempelin, bawa Oke. kursinya seperti apa, kitchen setnya seperti apa, tempat tidurnya seperti apa, di mana posisinya. Dia lebih ke penataan sebenarnya. Kemudian Oke. mungkin di finishing dinding, lantai, ceiling itu mereka bisa menentukan itu. Kurang lebih seperti itu sih. Baik, berarti memang ada kolaborasi dan kerjasama yang harus match ya, biar mungkin ketika ada pekerjaan ataupun juga membangun satu project, desain interior dan arsitek ini harus bekerja sama dengan baik. Berarti kalau kita lihat si desain interior ini memang punya tupoksi dalam menata ataupun penataan ya, yang tadi Kak Fajri katakan. Betul. Baik, tapi Kak Fajri ini berkaitan juga dengan pernyataan dan pertanyaan yang akan Kinan tanyakan. Sebenarnya untuk teknik arsitektur sendiri yang mungkin orang-orang belum tahu, sebenarnya apa sih yang harus seorang arsitektur ataupun juga awal dari arsitek itu harus tahu dulu nih? Misalnya dari apa dulu nih yang harus kita pahami? Jadi seorang arsitek itu bukan hanya semata-mata ketika ada seorang klien ataupun seorang pelanggan yang ingin menggunakan jasa mereka, itu bukan hanya semata-mata langsung ya udah langsung bikin seperti itu. Biasanya, ini bungkus. Biasanya seorang arsitek yang baik adalah pasti akan mewawancara dulu, interview kepada calon klien, si klien ini orangnya seperti apa, keluarganya berapa banyak, kemudian kebiasaannya seperti apa, dan juga tentunya ya harus juga mensurvei tentang lahannya yang ingin dibangun seperti apa, kemudian konsep yang diinginkan oleh pemilik hunian. Jadi bukan semata-mata begitu ketika ada seorang klien datang, saya mau bikin rumah, luasannya sekian, ya udah langsung kita bikin. Biasanya harus ada proses interview dulu, karena dari situ kita akan bisa tahu desain seperti apa yang akan kita bangun. Jangan sampai misalnya kliennya memiliki anak 3 orang, kita buatin kamar misalnya 2 atau 1 misalnya. Ya misalnya nggak cukup, ataupun misalnya karena ruangannya nggak cukup bisa nih 2, tapi yang anak cewek gabung sama anak cewek, anak cowok gabung sama anak cowok, kayak gitu. Jadi bukan semata-mata mendesain langsung aja coret-coret gitu, langsung bikin di komputer, nggak seperti itu flow-nya. Jadi ada step-step yang harus diikuti, dan stepnya itu harus runut agar desain yang dihasilkan itu cocok dengan klien kita. Jadi desain itu setiap orang bisa berbeda. Ya, berarti tidak semua selera orang sama ya? Betul. Hampir sama dengan mungkin makanan kali ya, Kak? Betul. Oke, baik. Nah, ini sangat menarik nih kalau Kinan dengar dari awal. Berarti ini jadi ilmu baru juga, Kak, buat saya. Ternyata arsitek dan desain interior ini memiliki perbedaan profesi dan juga mungkin tupoksi tugas mereka ternyata berbeda, sekalipun kadang bekerja sama dalam satu proyek. Betul. Oke. Nah, ini Kak, kita kembali lagi membahas mungkin tentang hunian ataupun juga merancang hunian. Tadi Kak Fajri mengatakan di awal bahwa ada proses interview. Nah, setelah mungkin step ini Kak, biasanya untuk Kak Fajri dan tim ketika telah melakukan interview terhadap klien, proses merancangnya tuh seperti apa sih yang diberikan ataupun juga yang diberikan penawaran kepada klien? Baik, setelah itu masih ada step lagi. Setelah kita interview, kita akan lihat site-nya seperti apa. Baik. Kalau misalnya itu proyek renovasi, tentunya kita akan lihat dulu bangunan yang ada seperti apa. Apakah harus ada yang dihancurkan, atau misalnya permintaan dari pihak klien mungkin ada beberapa ruangan yang ingin dipertahankan. Nah, itu kita akan lakukan survei dulu. Jadi nggak boleh langsung asal aja. Betul. Jadi begitu ada klien nggak langsung ya udah gini bikin gini, enggak. Jadi ada proses-proses yang harus dilewati, karena itu tadi kita tidak ingin apa yang kita desain itu akhirnya nanti tidak fit dengan keinginan mereka. Bukan hanya keinginan ya, kadang-kadang klien itu keinginannya lebih besar daripada kebutuhannya. Wow, oke. Ini opini publik ya. Iya. Jadi
dari situ biasanya kita ikut, bukannya kita mau mengatur klien atau seperti apa, tapi biasanya kita giring mereka, diberikan masukan mungkin ya. Kita berikan masukan sebenarnya untuk kebaikan dari klien juga. Misalnya, Ibu ini luas tanahnya hanya misalnya 100 meter misalnya, kebutuhan ruangan Ibu ada 200 meter. Ini satu-satunya cara adalah kita harus tambah level, artinya tambah lantai misalnya. Nah dari situ tentunya kita akan ngasih tahu ke klien bahwa ini ada konsekuensi. Apa Ibu siap dengan konsekuensi itu misalnya, atau Bapak Ibu siap dengan konsekuensi biaya misalnya kan? Ya betul. Nah, ada penambahan. Ada pastinya penambahan biaya. Jadi semua faktor-faktor itu kita sampaikan, dan jangan sampai klien itu merasa bahwa mereka terbatasi dengan itu. Tetap seorang arsitek itu harus memberikan solusi. Oke, berarti mengatasi masalah juga ya, dan sebagai pemberi solusi. Baik Kak, ini sangat menarik juga. Nah, mungkin terlepas dari pernyataan Kak Fajri mengenai flow ataupun juga step by step yang dilakukan sebelum melakukan penawaran terhadap klien ataupun juga customer Kakak, biasanya tadi saya mendengar bahwa tidak boleh langsung ada yang harus dihancurkan ataupun juga ada yang harus tetap dipertahankan. Biasanya itu terjadi dalam hal-hal apa saja Kak misalnya? Itu biasanya untuk klien yang sudah memiliki rumah existing. Existing itu apa nih Kak? Existing maksudnya mereka udah punya rumah, mereka mau renov. Ada yang memang biasanya mengatakan ya udah bongkar total aja semua. Oh, berarti betul-betul dihancurkan bangunannya? Ya, kalau begitu biasanya kita lebih enak. Artinya kita lebih bebas. Tapi ada juga yang memberi syarat, misalnya ini yang bangunan saya yang sekarang yang sudah ada, saya mau renov, misalnya penambahan ruangan ataupun merubah bentuk dari depan atau merubah layout. Tapi biasanya mungkin mereka ngasih syarat, misalnya tapi ruangan ini saya mau tetap ada. Ya, jangan dihancurkan ya. Dihancurkan yang ini. Nah itu biasanya. Siapa tahu punya banyak kenangan mungkin ya. Jadi di situ biasanya kita akan ekstra effort untuk bantu klien bagaimana caranya bisa tetap mempertahankan apa yang mereka mau, tapi kita juga bisa memberikan sentuhan yang baru di hunian mereka. Ya, baik. Nah Kak, kita punya pertanyaan yang mungkin masih berkaitan juga dengan pernyataan dari Kak Fajri tadi ya. Selain mungkin dari penawaran ataupun juga pelayanan yang Kak Fajri berikan kepada customer ataupun juga klien-klien yang selama mungkin Kak Fajri bekerja di Kala Group ini dalam menangani arsitektur dan juga interior designer, sebenarnya Kak biasanya untuk dampak dari hunian yang seperti tadi Kakak sampaikan, yang nyaman maupun juga mungkin huniannya lebih berdesain atau lebih minimalis atau apalah, biasanya apa sih Kak yang membedakan dengan tipikal mungkin rumah yang pada dasarnya tuh biasa aja mungkin ya, tidak ada penambahan dari segi estetika atau apapun. Dari pengalamannya Kak Fajri deh selama ini. Saya coba jawab ya. Ya, silakan Kak. Jadi berdasarkan pengalaman yang kita sudah lakukan selama ini, ketika kita mendesain sebuah hunian itu, yang tadi saya sebutkan itu faktor-faktornya ada keinginan, ada kebutuhan, kemudian ada kenyamanan. Nah, estetika itu sebenarnya kalau dari DOF sendiri, dari kami sendiri, itu sebenarnya kita taruh di paling belakang sebenarnya. Bukan berarti dia tidak penting ya. Ya, tetap penting mungkin tetap penting, tapi kalau mazhab kami dalam mendesain, punya mazhab juga ya. Artinya flow yang kita pakai. Jadi pertama kebutuhan dulu. Dia butuhnya sih berapa kliennya. Kebutuhan dalam hal ini juga bisa dimasukkan termasuk biaya biasanya. Betul, udah tahu ya. Jadi sebenarnya Ibu butuh ini tapi biayanya nggak cukup, tapi kita tetap kasih solusi. Biasanya ini kita pakai material ini aja misalnya. Berarti dibalanskan dengan misal persiapan dana yang disiapkan oleh klien ya. Betul. Kemudian habis itu kenyamanan sudah pasti, itu yang utama juga. Baru kita masuk ke keinginan, special request misalnya, kayak misalnya saya
maunya ada kayak semacam taman deh. Nah itu biasa kita akomodir. Berarti rata-rata orang yang berkeinginan ini memang kayaknya mempersiapkan budget yang cukup ya Kak? Karena ada request-request tertentu yang mungkin kadang di luar dugaan mereka sesuai yang disiapkan. Ya. Betul. Tapi ya ini opini aja ya. Terkadang ada juga yang keinginannya lebih besar daripada oh iya ya. kebutuhannya Betul. mereka. Iya. Saya tidak bilang budget ya. Kadang keinginannya itu melebihi dari kebutuhan. Betul. Kebutuhan Mungkin sebenarnya berdampak kepada budget juga. Iya. Pada dasarnya mungkin kalau misal ruangannya udah cukup ini, nggak bisa ditambah, tapi mungkin keinginannya ini lagi. Ya, betul. Nggak apa-apa Kak, netizen. Oke. Tapi hari ini kita nggak jadi netizen ya. Ya, silakan Kak, dilanjutkan. Jadi, barulah yang terakhir kita masuk estetika. Artinya setelah semua faktor-faktor ini terpenuhi, kebutuhan, kemudian kenyamanan dan keinginan, barulah kita masuk estetika, baru kita olah estetikanya. Karena sebenarnya kalau menurut kami itu fungsi itu lebih penting daripada estetika. Daripada keindahan. Iya, karena keindahan itu hanya nyaman di mata, tapi di badan belum tentu nyaman. Misalnya cantik bangunannya dari luar, tapi misalnya tidak ada ventilasi, orang di dalam panas kan? Iya, oke, betul. Aduh, jadi keren-keren. kurang lebih seperti itu. Kalau opini-opini yang dibangun dari Kak Fajri lama-lama bikin baper juga ya. Jadi nggak apa-apa, maksudnya bukan cuma sekedar keindahan tapi kegunaannya. Betul. Oke, baik, thank you Kak. Nah kita akan lanjutkan lagi mungkin Kak. Nah selain dari dampak dari hunian dengan adanya rancangan desain interior ataupun juga adanya penggunaan arsitektur, kalau sampai saat ini yang Kak Fajri lihat kebutuhan para customer ataupun juga masyarakat dengan adanya hadirnya arsitektur dan juga jasa interior, seberapa besar sih Kak sekarang, mungkin khususnya kita di Kota Makassar ya, bagaimana perkembangannya Kak? Kalau saya melihat secara pribadi dalam beberapa tahun terakhir untuk komersial properti cukup berkembang ya. Mungkin kita bisa lihat beberapa, saya hanya lihat aja dari kafe-kafe yang bermunculan itu artinya benchmark saya untuk lihat wah ini udah berkembang atau belum. Salah satunya ya, sebenarnya banyak yang bisa kita jadikan benchmark, tapi salah satunya yang saya lihat dengan banyaknya bermunculan kafe-kafe yang cukup terdesain dalam tanda kutip, memiliki desain yang bagus, kemudian Instagramable Kak, anak-anak. Jadi saya lihat cukup berkembang ya untuk interior dan arsitektural, pun untuk hunian begitu. Cuma untuk hunian memang beberapa saya lihat teman-teman memang jadi di Makassar juga saya lihat ada beberapa konsultan arsitek dan interior, itu mereka cukup memiliki banyak proyek, dan mudah-mudahan sih positif ke depan kita sama-sama bisa membangun Makassar lebih dalam tanda kutip terdesain. Betul. Dalam segi arsitektural dan interior. Dan juga infrastruktur mungkin ya, lebih ini lagi. Baik Kak, nah sekarang kita mungkin akan masuk juga nih, apalagi memang kalau untuk Kak Fajri sendiri sebagai arsitektur dan juga desain manager PT Baruga Arserinusa Development, berarti ini masih di bawah naungan Kala Group juga ya Kak? Betul. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit dulu Kak, profil dari apa yang Kakak pegang sekarang ini Kak Fajri ini di PT Baruga Arserinusa Development, apalagi kalau kita tahu kan Kala Group sendiri memang memiliki DOF sendiri, ini masih banyak yang kurang tahu juga Kak, bahkan Kinan sebenarnya untuk DOF ini sendiri seperti apa sih, mungkin lingkup kerja mereka atau pembagian divisi mereka di Kala Group itu seperti apa Kak? Oke, baik. Jadi saya sendiri masuk, nggak apa-apa cerita dari awal ya? Iya, boleh Kak. Cukup ya waktunya? Betul. Cukup pokoknya. Soalnya biar kita paham juga ya, sebenarnya kan banyak nih Kak, mungkin persepsi juga nih dari Kinan pastinya. Kalau setahu Kinan kan maksudnya Kala kan memegang banyak properti juga. Nah kadang kita nggak ngerti, bahkan banyak yang berpemikiran, bahkan diriku sendiri hari ini saya pikir bahwa memang Kala ini mengambil teman-teman arsitektur tuh, karena kalau kita lihat properti yang dibangun Kala ini desain-desainnya sangat indah, bukan hanya indah tapi juga memang kekinian dan instagramable banget Kak. Nah ini banyak yang tanya sebenarnya Kala ini mengambil interior desain ataupun juga jasa arsitektur dari luar atau dari mana nih? Ternyata hari ini hadir loh. Jadi seperti apa nih Kak masing-masing divisi atau pembagian job kerjanya di sana? Jadi Kala Group sebenarnya memiliki banyak perusahaan, namanya SBU, itu namanya Strategic Business Unit.
Itu ada beberapa SBU. Saya boleh sebutkan beberapa diantaranya. Kala Intikarsa Baik. menghandle commercial property seperti mall dan office building. Kemudian di properti ada juga Baruga Asri Nusa. Nah, yang kakak sekarang ya, saya betul. sekarang. Oke. Tapi pengalaman kita sebenarnya bermulanya dari Kala Intikarsa. Oh, malah bermulanya dari komersial. Properti mall ya, komersial. Iya. Oke. Jadi Iya. kita menghandle waktu itu proyek-proyek yang berkaitan dengan interior mall, office. Jadi termasuk kantor Kala Intikarsa yang di lantai 9 waktu itu. Oke. Itu kita desain. Waktu itu memang belum banyak kantor-kantor yang memiliki interior design yang cukup, ya kalau saya sebut asik lah. Ya, biar jadi lebih fun mungkin. Ya, jadi tidak, nggak terlalu kaku juga. tidak terlalu kaku. Baik, baik. Setahun 2 tahun belakangan kita diamanahkan untuk ikut membantu di PT Baruga Asri Nusa mendevelop beberapa hunian yang ada di situ. Baik. Nah, langsung aja mungkin Kak, kan Kakak udah berpindah ya dari Intikarsa, maksudnya ikut membantu juga untuk project di PT Baruga Asri Nusa Development. Betul. Bedanya apa sih Kak? Mungkin dari mendesain sebuah mall atau juga office building akhirnya mendesain sekarang hunian nih. Ya. Perbedaan kerjanya tuh di mana sih kadang? Sebenarnya kalau dari segi flow kerjanya sama. Oke. Kita biasanya brainstorming, kemudian bikin layout, kemudian membuat 3 dimensinya, kemudian mempersonalisasikan, kurang lebih sama. Cuma memang dari segi desain peruntukannya itu agak cukup berbeda, karena sebelumnya kita lebih banyak mendesain ruang-ruang yang komersial dan lebih banyak ruang-ruang publik seperti itu. Iya, betul. Jadi pendekatannya berbeda. Oh, ini nih yang harus kita pelajari juga. Ada pendekatan tersendiri ya Kak? Iya, betul. Oke. Kalau hunian itu lebih, istilahnya kita harus tadi lebih personal jadinya. Tergantung siapa yang Kita hadapi mungkin ya. Ya, siapa yang ingin tinggal di dalam situ. Kalau ke commercial property itu lebih kayak misalnya kita mendesain ruang-ruang publik yang ada di Mari atau Nipah waktu itu lebih kita memikirkan ini banyak orang yang datang, ya kebutuhannya mungkin kita harus mengakomodir semua orang itu. Jadi satu mungkin ya Kak? Ya. Oke. Kalau di hunian itu lebih personal, kayak saya sebutkan tadi, kita harus tahu ini yang target pasar kita untuk bangun rumah ini usianya berapa, kira-kira kalau keluarga kecil atau keluarga besar, kalau keluarga kecil anaknya berapa, itu lebih personal jadinya. Dan kita sebenarnya cukup ini ya, artinya pengalaman kita mendesain commercial property itu bisa kita bawa ke dalam situ untuk memberikan perspektif yang berbeda. Ya, dan kadang mungkin perspektif yang dibawa oleh Kak Fajri dan tim kadang-kadang menjadi masukan terbaik juga mungkin ya untuk klien. Iya, bisa jadi mereka dapatkan, oh iya ya, kenapa Nggak menggunakan nggak menggunakan itu. Misalnya untuk lighting biasanya yang kita gunakan di kan kita juga mendesain F&B, restoran yang punya Kala Intikarsa juga. Itu biasanya kita pakai special lighting yang untuk spek interior. Nah, itu ilmu-ilmu itu kita bawa juga ke dalam hunian. Jadi mereka merasa interior hunian mereka itu lebih update dibanding dengan yang sebelumnya ada di mungkin ya. Jadi ada apa ya namanya, ada terbaru juga, ada updatean terbaru, terus pastinya ada kemajuan juga, dan pastinya kenyamanan. Ya, itu yang paling penting. Yang paling penting. Nah, kita masih bahas tentang seputar hunian juga Kak. Kalau untuk di Baruga sendiri terbaru ini ada untuk pendesainan klaster enggak Kak? Kalaupun ada, konsep yang dibangun seperti apa? Ya, kebetulan saat ini yang kita ikut garap bersama teman-teman perencanaan yang ada di sana, itu ada 3 tipe. Baik. Ada Petunia tipe 68, tanahnya 90, kemudian ada Plumeria tipe 88, kemudian ada
tipe Padma 120, tanahnya 120. Jadi ada Kirain harganya, Kak. Tanah ya, tanah. Tanah Dengar itu. yang baik ya. Oke. Jadi itu yang lagi kita develop, dan beberapa unsur-unsur yang kita masukkan itu memang kita berusaha mengambil apa namanya, tema-tema arsitek dan interior yang terupdate, terkini lah. Dari segi desainnya, dari segi kenyamanan tadi, dari segi kualitas juga. Saat ini kita lagi bangun rumah contoh, mungkin nanti akan di-announce juga kalau Oke, siap. rumah contohnya Baiklah. itu sudah ready. Iya. Tapi sekarang sementara pembangunan juga untuk rumah contoh atau Iya. udah selesai? Sementara mungkin ya Kapan nih? 1 bulanan lagi lah, insya Allah sudah Oke, bisa udah bisa launching ya. launching. Di situ akan kita bisa lihat yang tadi saya sebut Baik. semuanya. Nah, berarti kalau sekarang Kak Fajri fokusnya mungkin lagi kerja proyek-proyek apa nih khusus di Kala dan juga mungkin di Baruga Development? Ya, kalau di Baruga itu tadi proyek rumah yang kita kerjakan 3 tipe itu. Iya, baik. Untuk interiornya. Kemudian ada beberapa proyek di luar Baruga. Ada juga proyek yang dari internal Kala Group, tetap kita handle juga. Ada Oke, beberapa tetap dikerjakan ya. sekolah Atira dan Kala Business School untuk ekspansinya yang di Nipah di lantai 5 di office towernya, itu lagi kita kerjakan juga. Itu beberapa sih, yang masih ada Saat beberapa ini. lagi ya. Oke, lumayan banyak juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar terus berarti ya, Kak. Amin, Amin. insyaallah. Baik, nah Kak, aku punya pertanyaan menarik masih seputar konsep dari desain interior sebenarnya. Nah, menurut Kak Fajri ini, untuk Kak Fajri sendiri loh ya, opini Kak Fajri. Sebenarnya konsep yang bagus tuh untuk desain interior untuk rumah seperti apa sih, Kak? Jadi Kalau misalnya Kinan yang arsiteknya nih, Kak Fajri klien saya. Oh, kira-kira gitu, seperti dibalik apa? ya. Iya, dibalik ya. Dibalik ya. Nah, kira-kira seperti apa nih kalau untuk Kak Fajri? Ya. Ini karena dibalik. Biasanya kalau kita sebagai arsitek, biasanya kita nerima apa dari klien ya. Iya. Jadi kalau sebagai arsitek itu tidak boleh mengatakan bahwa Ya, oke. yang dikatakan klien itu salah atau benar. Wow, Kita- ada ininya juga ya, mazhabnya betul ya. Ya, jadi kita terima dulu apa yang mereka ingin request, kemudian dari situ baru kita bisa arahkan. Tapi kalau saya sendiri ditanya tentang Iya, seperti apa sih hunian yang ideal menurut saya, betul. eh, Anggaplah saya arsiteknya nih ya. Oke, dibalik ya. Iya, dibalik. Oke. Oke, kalau Mbak Kinan, saya ini mau bikin rumah Oke. yang banyak bukaan, taman, Oke. kemudian banyak ruang berkumpul, terus mungkin untuk finishing itu saya lebih suka yang terang, agak industrial sedikit, Oke. dan mungkin ada elemen kayu. Wow, ternyata memang beda ya selera seorang desain interior arsitek dengan ketika saya yang ditanya. Malah saya ketika mungkin Kak Fajri bertanya di saya, yang penting saya minimalis, nggak repot diberesin, nggak usah terlalu gede. Oke, tapi mungkin itulah mungkin keseruan sebagai seorang arsitektur adalah banyak mungkin permintaan-permintaan klien-klien yang unik, kadang mungkin aneh juga, tapi kan nggak bisa disalahin kliennya ya. Nggak bisa. Jadi kita terima dulu, apapun itu yang mereka request, kita terima dulu. Setelah kita ramu, bisa kita kasih advice ke mereka, saran ke mereka bahwa ini bisa, tapi harus gini, harus gini. Oke, tapi selama pengalaman Kak Fajri sendiri, selama mungkin mendesain ataupun juga dalam jasa arsitektur, biasanya yang paling banyak request untuk tipe-tipe hunian tuh seperti apa? Maksudnya mungkin, maksud saya tipe-tipe konsep untuk hunian seperti tadi industrial atau minimalis atau seperti apa? Yang paling banyak requestnya dari konsep apa, Kak? Kalau dari yang kita pernah dapatkan, itu lebih, kalau sebelum ke situ, jadi yang banyak request itu, yang banyak menjadi klien itu biasanya kan
penentu kebijakan di rumah tangga adalah ibu rumah tangga. Ya. Jadi yang biasa bukan si kepala rumah tangga. Ya, betul. oke. Jadi biasanya klien yang menentukan tentang konsep rumah itu biasanya ibu rumah tangga, dan mereka biasanya lebih suka, kalau saat ini ya, lebih ke Japanese dan Skandinavian. Oh, gimana tuh, Kak? Kalau Japanese dan biasanya disingkat Japandi saat ini, itu warnanya lebih terang, kemudian ada elemen-elemen warna putih dan abu-abu. Kemudian dari segi material itu bisa pakai keramik yang berwarna terang dan material kayu. Oh, tetap ada kayunya. Tetap ada kayu. Tapi kalau untuk industrial masih banyak diminati juga sampai saat ini, Kak? Kalau untuk industrial sudah menurun sebenarnya trennya. Dan itu biasanya lebih maskulin. Biasanya pria, contohnya saya tadi lebih menginginkan yang... Berarti, oke. Tapi kalau untuk rumah kayak family time memang lebih banyak yang Japanese yang tadi Kakak sampaikan ya? Iya, itu lebih hangat. Lebih hangat. Adanya elemen kayu itu membuat ruangan menjadi lebih hangat jadinya. Tapi kalau untuk bukaan yang lebih banyak yang seperti tadi Kak Fajri sampaikan itu biasanya lebih banyak diminati mungkin untuk tipikal keluarga yang banyak, sedikit, atau mungkin itu request tertentu saja? Sebenarnya nah ini yang agak menjadi dilema juga. Biasanya kalau untuk membuat hunian itu menjadi lebih nyaman, itu kalau arsitek biasa nyebutnya cross ventilation ya, ada ventilasi. Keren juga ya namanya, Kak. Saya baru dengar pertama kali soalnya. Jadi cross ventilation itu kita bagaimana caranya merekayasa aliran udara di dalam rumah sehingga itu bisa crossing atau menyilang gitu. Dari depan di bawah misalnya menyilang ke belakang di atas. Jadi itulah yang membuat, jadi rumah itu yang bikin panas sebenarnya bukan karena misalnya tidak ada kipas angin atau apa atau AC. Jadi yang bikin ketika rumah itu menjadi cukup panas adalah tidak adanya angin yang mengalir. Sebenarnya kita tinggal buka di depan, di bawah, dengan di belakang di atas, atau misalnya di tengah ada taman. Nah, yang menjadi dilema adalah banyak orang merequest itu tapi tanahnya nggak cukup. Bukan dilema, Kak, ini namanya problem ya. Tapi sebagai seorang arsitek, disitulah tugas kita. Bagaimana caranya kita merekayasa sebuah tanah untuk dijadikan bangunan yang memiliki cross ventilation yang cukup baik. Berarti kalau kita bilang arsitek itu bukan hanya seru, tapi juga sebagai penolong orang-orang yang belum ataupun kurang tahu ya mengenai sebenarnya apa sih yang cocok untuk hunian rumahnya. Karena memang kan, Kak, kalau kadang kita lihat ada rumah yang mungkin besar tapi mungkin kurang nyaman. Betul. Akhirnya menggunakan jasa desain interior dan juga jasa arsitektur. Betul. Nah, Kak, kita kembali lagi dari membahas desain ini. Tadi Kinan sudah dapat banyak ilmu juga mengenai desain-desain apa aja, Kak. Insya Allah nanti ilmunya ini saya bakalan pakai di rumah saya nanti. Aduh, amin ya. Tapi, Kak, selama mungkin Kak Fajri menangani desain interior ataupun juga arsitektur, apalagi sekarang memang fokus di Baruga Development, kesulitan apa aja sih, Kak, yang kadang Kakak alamin yang kayak aduh ini agak sulit nih, atau tantangan tantangan menjadi seorang arsitek dan juga desain interior, selain daripada kasus-kasus para customer ya. Apalagi, Kak, biasanya? Selain dari itu yang tadi kita ceritakan, yang juga jadi tantangan kita di Makassar adalah terkait material sebenarnya. Terkadang kita mau berinovasi terhadap beberapa material. Misalnya contoh, kalau mungkin pernah lihat di Instagram ada namanya subway tile. Subway tile itu keramik ukuran 10x20. Biasanya dipakai di kitchen set di belakangnya, yang backsplash yang yang di belakang kitchen set. Kalau ini Kinan agak ngerti, Kak. Biasanya cewek atau ibu-ibu ngerti nih, ibu-ibu banget ya. Home and decor nih, ibu-ibu home and decor.
Itu namanya subway tiles, ukurannya 10 kali 20, biasa dipakai di kitchen set belakangnya, sama cukup cantik untuk diaplikasikan di toilet. Nah, bahan itu, material itu sebenarnya kenapa dinamakan subway tiles? Karena di luar negeri kalau kita ke kereta bawah tanah tuh di stasiun-stasiunnya tuh sering pakai keramik-keramik ukuran 10 kali 20 tuh di dinding-dinding mereka. Itu sejarah kenapa dinamakan subway tiles. Tapi di balik itu di Makassar agak kesulitan nyari itu. Padahal itu material interior yang cukup menarik untuk kita aplikasikan, dan sekarang kita aplikasikan di rumah kita yang ada di Bukit Baruga. Baruga, baik. Jangan bilang ini untuk rumah contoh juga ya? Iya. Oke, berarti surprise-nya satu-satu kita buka. Nah, ini kita tadi mau menyambung juga Kak untuk material ini, karena kan masih kurang di Makassar. Iya. Biasanya kalau untuk di Baruga sendiri biasanya untuk mendapatkan material itu berarti ngambilnya dari mana? Biasanya kita usahakan dulu di Makassar, kita coba hunting dulu sampai kita dapat. Kalau nggak dapat sampai capek kan? Iya. Jadi kalau kita nggak dapat di Makassar, kita ke Jakarta atau Surabaya biasanya. Kita pesan langsung. Kurang lebih kayak gitu sih. Berarti yang di Makassar memang kekurangannya cuma dari material, yang mungkin belum ready di sini, jadi akhirnya harus mencari di luar kota. Oke, baik. Nah, ini mungkin beberapa kesulitan dan juga tantangan yang kadang-kala mungkin menjadi hambatan juga mungkin dalam prosesi pembangunan ya Kak. Tapi tidak menurunkan semangat Kak Fajri kan untuk terus menjadi seorang arsitek dan juga desain interior penyelamat bagi para yang memiliki hunian. Nah, Kak, mungkin dalam waktu dekat ini Kinan mau tanya juga untuk Kakak sendiri di Baruga Development ini, kira-kira ada proyek apa nih Kak? Dalam waktu dekat ini yang mau diselesaikan selain dari rumah contoh tadi? Kalau dalam waktu dekat ini teman-teman di perencanaan lagi menggarap beberapa perbaikan fasilitas umum di sana, seperti misalnya gerbangnya sekarang kita percantik. Kemudian untuk taman-taman itu kita teman-teman di bagian operasional saat ini sedang melakukan pembenahan di situ. Kemudian ada juga proyek area komersil di dalam kawasan. Cuma ini mungkin saya belum bisa bicarakan terlalu banyak karena memang masih dalam tahap develop. Dan insya Allah kalau launching rahasia ya? Enggak rahasia sih, tapi tunggu tanggal main. Oke, baik. Kurang lebih kayak gitu untuk yang di Baruga sendiri. Tapi by the way Kak, untuk di Kala Group sendiri ini khususnya di DOF Kakak, memang biasanya masih menerima tidak untuk request ataupun mungkin panggilan dari luar proyek selain daripada Kala ataupun juga Baruga? Ya, saat ini memang kita lagi berusaha untuk ekspansi keluar. Sekaligus di sini mungkin bisa kami announce bahwa kita juga menerima dari klien dari luar untuk desain arsitektural maupun interior. Tetap baik itu bisa menerima juga ya dari luar. Baik itu hunian, office building, kantor, atau cafe and resto, apapun yang berkaitan dengan itu. Silahkan hubungi DOF Studio. Baik, sambil iklan ya. Iya, betul-betul. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu yuk. Keren banget ini Kak Fajri. Nah, ini mungkin sebelum kita akhiri pertemuan kita Kak, kayaknya kurang afdol deh atau kurang seru kalau kita nggak nanya mengenai range harga ya. Waduh. Nah, biasanya Kak, untuk mungkin penggunaan kan banyak ya yang penasaran, siapa tahu abis live ini nih langsung menghubungi DOF ya. Bahkan Kinan juga nih Kak, sebenarnya penasaran untuk start from-nya atau mungkin range harga dari penggunaan jasa sendiri seperti apa Kak? Arsitek dan juga interior design. Aduh, ini agak berat nih kalau dibuka di. Jadi mungkin bisa buka ini aja kali ya, range harga. Jadi di kita itu ada beda-beda ya. Ya, ada desain saja, mau desain saja, atau desain sambil dibangunkan. Oh, boleh kayak gitu ya? Boleh. Jadi kalau misalnya ya udah
saya mau desainnya aja, saya udah punya yang mau bangunnya udah ada, nggak apa-apa beli desainnya aja. Beli ya, nggak free. Ini pakai ide soalnya. Ya. Ataupun kalau misalnya si kliennya bilang, udah deh satu paket aja deh. Ya, udah Pokoknya, malas cari ini juga ya, mungkin ya. pokoknya percayain aja, udah langsung Dov yang buatin, yang konsepin. Terus Saya tinggal terima kunci aja misalnya, itu bisa juga. Bisa juga. Kalau starting untuk ini saya ambil sampel, sebenarnya setiap klien itu bisa beda-beda. Ya Jadi betul, tergantung desainnya mungkin ya. ya, jadi tergantung requestnya seperti apa, kemudian lokasinya di mana. Oh, lokasi menentukan juga berarti ya, Ya, Kak? itu menentukan pada saat pembangunan. Oke, baik. Misalnya kita misalnya di Palopo ya, mungkin pasti agak. Iya. Atau mungkin di luar negeri, Kak, boleh jadi juga ya. Amin. Amin, amin. Tapi sebagai gambaran untuk design and build, jadi di rumah contoh yang ada di Baruga itu sebenarnya kita tawarkan dengan interiornya juga. Wow. Jadi kalau si klien atau yang mau beli rumahnya bisa langsung sama interiornya. Itu startnya mulai dari 30 jutaan untuk kitchen setnya. Oh, murah banget ya. Ya, maksudnya murah sambil aku senyum nih, Kak. Ya, oke. Terus? Dan mereka bisa beli satu rumah. Artinya beserta isi-isinya? Beserta isinya sampai appliance-nya, electronics-nya. Wow. Bisa kita beliin. Jadi misalnya si kliennya mau tinggal bawa koper, bisa kita beliin betul, semuanya, betul. Kita isiin. Tentunya dengan standar-standar yang paling terbaik yang kita berikan. Nah, standar terbaiknya ini nih yang kita bingung. Harganya untuk seisinya, misal untuk di Baruga sendiri. Kalau untuk di Baruga itu yang tipe 68 itu untuk satu rumah ya, itu. Beserta isi? Oh, kalau rumahnya sendiri harganya sekitar 900 jutaan. Oke. Kalau untuk ngambil dengan interiornya itu 200 jutaan. Oh. Tapi sudah lengkap ya. Lengkap lah ya, satu rumah. Jadi tidak perlu lagi. Sebenarnya kalau mereka mau hitung-hitung sebenarnya lebih murah mungkin ya, Kak ya? Lebih value-nya lebih banyak yang kita berikan. Dan mungkin lebih simple. Betul, daripada beli satu pas dimasukin nggak cocok. Ya. Dan nilainya pun hampir sama. Kalau memang teman-teman mau beli satuan di luar untuk menuhin satu rumah itu kurang lebih memang di angka ratus juta. Wow. Mari kita menabung agar bisa tinggal di Baruga Development. Keren sekali, terima kasih banyak Kak Fajri. Wow, nah ini mungkin yang terakhir. Selain mungkin tadi kita udah bahas project, harga, nah Kak, dari semua perbincangan kita pada sore hari ini untuk Kak Fajri sendiri sebagai arsitektur dan juga desain manager yang saat ini mengurus PT Baruga Asrinusa Development, kira-kira sih Kak ke depannya atau khususnya di tahun 2022 inovasi yang bakalan dibangun untuk Kak Fajri atau harapan deh ke depannya bakalan ngapain? Kalau harapannya ke depan, kalau kita berpikir lokal Makassar, saya itu punya mimpi bagaimana Makassar itu bisa menjadi kiblat untuk dari segi arsitektur dan interior paling tidak di daerah Indonesia Timur lah. Dan Baruga bisa menjadi salah satu perusahaan yang concern di situ. Jadi kita bisa memberikan produk-produk terbaik bagi customer yang betul-betul ya seperti saya bilang tadi. Kita mendesain dengan sepenuh hati untuk mereka begitu. Oke. Romantis juga ya seorang arsitektur mendesain dengan sepenuh hati untuk kenyamanan klien pastinya. Betul. Baik Kak, kira-kira kalau Tribuners nih mau dapat informasi lengkap mengenai jasa interior dan juga arsitektur dari Dov itu bisa dicari di mana Kak? Mungkin sosial media atau website atau di mana? Bisa kepoin di Instagram kita aja. Ya. Dov_studio. Oke, Dov_studio.
Di situ udah lengkap juga mungkin ya Kak untuk info-info Bisa. terupdate dan juga terkini. Iya. Baik Kak Fajri, yang terakhir mungkin Kak Fajri, aku dari tadi bilang terakhir-terakhir ya, soalnya seneng banget gitu loh Kak bahas hunian, bahas rumah. Karena kita kalau membahas hunian memang itu untuk jangka panjang, Betul, untuk masa betul. depan dan pastinya kenyamanan bersama keluarga. Betul. Baik Kak Fajri, yang terakhir mungkin closing statement penutup dari Tribun Business Forum perbincangan kita pada sore hari ini. Apa sih mungkin pesan-pesan Kak Fajri kepada seluruh tim mungkin ya di luar sana, atau mungkin para klien yang ingin menggunakan jasa arsitek ataupun juga desain interior. Baik. Silakan Kak Fajri. Oke, baik para Tribuners. Jadi sesuai dengan judul kita, pentingnya arsitek dan interior designer di dalam sebuah hunian. Jadi teman-teman jangan takut untuk menggunakan jasa arsitek dan interior design. Siapapun itu ya, bukan hanya Dove Studio. Karena dengan adanya arsitek dan desainer interior itu akan membantu teman-teman sebenarnya untuk membuat hunian yang bukan hanya nyaman sesuai kebutuhan, tapi mereka bisa mengawal untuk bagaimana caranya mengefisienkan budget juga. Jadi dengan seperti itu teman-teman akan terbantu untuk membuat huniannya lebih nyaman, sesuai kebutuhan dan sesuai budget. Mungkin itu dari saya. Oke, Makasih. wow, kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat Kak Fajri Salam pada sore hari ini. Terima kasih banyak Kak Fajri udah mau berbagi bersama Tribun Timur dan Tribuners dalam program TBF. Tentu saja hari ini kita ngobrol banyak tentang desain hunian, juga peran arsitektur dan juga jasa desain interior. Semoga kedepannya juga Dove bisa berjalan lancar. Kala Group juga tentunya selalu menjadi perusahaan yang menjadi contoh untuk banyak orang kedepannya dan bermanfaat dan membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik Kak Fajri, terima kasih banyak untuk hari ini untuk seluruh Tribuners yang setia menyaksikan program Tribun Business Forum. Tentu saja saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, ada Kak Fajri Salam selaku arsitektur dan juga desain interior dari PT Baruga Development. Dan hari ini kita udah membahas banyak sekali tentang hunian, arsitektur dan juga desain interior. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa saksikan program dari Tribun Timur setiap harinya pukul 14 sampai dengan 16.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Untuk itu saya pamit, saya Kina Aulia mewakili narasumber dan kru yang bekerja. Sampai bertemu lagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.